Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 8 yang berkata demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada tanggal 16 September 2023 yang lalu, orang-orang Yahudi merayakan tahun baru mereka. Mereka merayakan tahun baru 5784 yang disebut tahun Pei Dalet. Dalam bahasa Ibrani, Pei mewakili nilai numerik 80 dan Dalet mewakili nilai numerik 4. Yang bila dijumlahkan akan menghasilkan 84 atau Pei Dalet. Kata Ibrani Pe artinya mulut, yang menyingkapkan arti bahwa dasawarsa 80-an ini merupakan dekade deklarasi atau ekspresi dengan vokalisasi berupa ucapan. Kata Dalet berasal dari kata Ibrani Delet atau Dal, yang artinya pintu, gerbang, sesuatu yang menggantung, sesuatu yang berayun. Jadi, Pei Dalet adalah the year of open doors, tahun di mana pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Membuka pintu berarti memberikan peluang masuk ke dalam ruangan. Ada izin yang diberikan untuk masuk ke sebuah tempat. Jemaat Philadelphia adalah sebuah jemaat kecil yang tidak berpengaruh dan tidak memiliki banyak uang, tetapi memiliki anggota-anggota yang sederhana dan setia. Tuhan membalas hal ini dengan membuka pintu untuk mereka. Pintu yang terbuka ini adalah pintu yang menuju ke tahta Allah untuk memohon kekuatan dan penghiburan. Pintu yang menuju ke dunia, di mana kita dapat bersaksi tentang kasih Allah kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Pintu yang menuju ke hari depan kita yang penuh harapan. Jangan sampai ada orang yang menghalangi cita-cita kita untuk meraih rencana Allah dalam hidup kita. Pintu terbuka adalah kesempatan berharga untuk memberitakan Injil, karena Allah menganugerahkan banyak jiwa yang lapar dan haus akan Kristus dan Injilnya. Juga kesempatan berharga untuk melayani jiwa-jiwa.
Dari ketujuh gereja yang ada di dalam kitab Wahyu, Tuhan hanya memberi anugerah ini kepada gereja di Philadelphia. Sungguh anugerah yang luar biasa. Ketika murid-murid hasil pelayanan para rasul harus menderita, berjuang, bahkan sampai mati syahid demi pekabaran Injil, tetapi kepada gereja ini Tuhan memberikan kemudahan untuk seluas-luasnya memberitakan Injil dan memenangkan jiwa, karena Tuhan sebagai juru kunci telah membuka seluas-luasnya pintu penginjilan. Namun, apa sebenarnya alasan Tuhan membuka pintu bagi jemaat Philadelphia? Yang pertama, setia dalam firman-Nya. Kota Philadelphia mempunyai begitu banyak kuil dan pesta atau perayaan-perayaan bagi dewa-dewa, sehingga kota ini sering disebut sebagai Athena kecil yang menjadi pusat penyembahan berhala. Kota ini juga dikenal sebagai penghasil anggur, di mana masyarakatnya menyembah Dionysius atau dewa Yunani untuk pohon anggur dan minuman anggur. Menjadi pusat penyembahan atau agama bagi kaum kafir di kota itu. Tuhan memuji gereja ini karena walaupun mereka berada di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala, namun mereka tetap setia kepada Allah yang benar. Mereka tidak kompromi walaupun mereka harus menderita karenanya. Salah satu hal yang menjadi bahaya bagi gereja adalah sinkretisme. Sinkretisme adalah penyatuan dan pencampur adukan ajaran Kristus dengan ajaran agama-agama atau paham-paham lain. Yang sangat disayangkan, praktek-praktek sinkretisme ini terkadang masih terjadi di dalam jemaat. Padahal ini adalah kekejian di hadapan Tuhan. Misalnya dalam berdagang, dalam kematian, dalam pernikahan, dan berbagai aspek lain dalam hidup jemaat. Suatu kali Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dikatakan dalam Injil Markus pasal 7 bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada istiadat manusia. Marilah kita hidup dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan dan tidak berkompromi terhadap sinkretisme. Yang kedua, setia menderita karena nama Tuhan. Ada tanda-tanda jelas gereja ini mengalami penganiayaan, baik dari bangsa Romawi maupun dari bangsa Yahudi. Di Philadelphia terdapat sinagog Yahudi. Orang-orang Yahudi anggota sinagog ini sangat kejam terhadap jemaat gereja Philadelphia. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 9 bagian A, mereka disebut jemaah iblis atau sinagog milik setan. Namun, di tengah penderitaan dan penganiayaan jemaah iblis ini, mereka tetap setia kepada Kristus dan tidak menyangkal nama Tuhan. Bahkan di tengah penderitaan, mereka tidak menjauh dari Tuhan, tapi justru lebih mendekat dan tidak menyimpang dari firman Tuhan. Tuhan membuka pintu bagi kita, berarti Tuhan membuka kesempatan dan peluang bagi kita berkarya dan bekerja untuk Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita bersuka cita dan bergembira dalam kasih Allah yang besar dengan menggunakan kesempatan memasuki pintu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan membuka pintu, Ia sedang menyatakan kehendaknya yang agung dan penuh kasih bagi hidup umat-umatnya. Pintu yang dibukakan Tuhan bukanlah hasil dari kekuatan manusia, kecakapan pribadi atau pengaruh dunia, melainkan buah dari kesetiaan hati yang memilih untuk hidup taat
dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Jemaat Philadelphia menjadi teladan bahwa Tuhan berkenan kepada kesetiaan yang murni. Sekalipun tampak sederhana di mata dunia, Tuhan melihat hati yang tulus, iman yang kokoh, dan ketaatan yang konsisten. Pintu yang Tuhan buka adalah undangan ilahi untuk masuk lebih dalam ke dalam rencana Tuhan, menikmati persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan, serta mengalami pimpinan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah kehidupan. Di balik pintu yang terbuka terdapat ruang pertumbuhan rohani, kesempatan untuk belajar, dan panggilan untuk melayani dengan sukacita, sehingga hidup kita semakin selaras dengan maksud Tuhan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Lebih dari sekedar peluang, pintu yang Tuhan buka adalah jalan menuju masa depan yang penuh pengharapan dan kepastian di dalam Tuhan. Tuhan sebagai juru kunci memegang kendali penuh atas setiap kesempatan yang Ia sediakan. Dan apa yang berasal dari tangan Tuhan tidak dapat ditutup oleh siapapun. Ketika kita melangkah melalui pintu yang Tuhan buka, kita sedang menyatakan iman yang percaya sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan, sekaligus kesiapan untuk taat kepada kehendak Tuhan. Dari pintu terbuka ini, Tuhan memperluas pengaruh hidup kita, memperdalam pengenalan kita akan kasih Tuhan, dan memakai kita sebagai alat untuk menyatakan kebaikan Tuhan di tengah dunia. Pintu terbuka juga menjadi kesempatan untuk menyatakan kasih Kristus melalui kehidupan sehari-hari, melalui sikap, perkataan, dan tindakan yang mencerminkan terang Kristus. Inilah kesempatan berharga untuk hidup tidak bagi diri sendiri, melainkan bagi kemuliaan Tuhan yang telah membuka jalan dengan penuh anugerah. Oleh karena itu, respon yang sangat tepat atas pintu yang Tuhan buka adalah sikap hati yang penuh syukur, kerendahan hati, dan komitmen untuk setia. Kita dipanggil untuk tidak ragu melangkah, tidak menunda ketaatan, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sediakan. Dengan iman yang teguh dan hati yang bersandar penuh kepada Tuhan, kita belajar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada rencananya yang indah. Setiap pintu yang Tuhan buka membawa maksud ilahi yang baik, membentuk karakter, memperluas pelayanan, dan mengarahkan hidup kita kepada tujuan yang lebih mulia. Marilah kita menyambut setiap pintu yang Tuhan buka dengan sukacita, kesiapan untuk taat, dan kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan yang setia adalah Dia yang membuka jalan dan memimpin umatnya dengan kasih yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang membuka pintu-pintu yang telah Engkau tetapkan bagi hidup kami. Terima kasih karena Engkau memimpin setiap langkah kami dan menyediakan kesempatan bagi kami untuk bertumbuh, melayani dan memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami untuk peka terhadap pimpinan-Mu, berani melangkah dengan iman,
dan setia menggunakan setiap pintu yang Engkau buka sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih dan kebaikan-Mu, sehingga melalui setiap langkah kami, nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang menguatkan iman kami, memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-Mu saat ini ya Tuhan. Berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.